Nama saya kalau panjangnya Leonardus Surileu, dipanggil Leo, lahir Februari tanggal 12 tahun 1975. Saya sebagai petani, selain jadi petani, saya juga sebagai pengusaha kopi. Jadi saya menerima produk dari petani, olah jadi produk jadi, siap saji, siap minum, kopi bubuk ya. Kami kelompoknya koperasi, nama koperasi Koperasi Produsen Primavera. Beranggotakan 68 orang, tahun berdirinya tahun 2013. Sejak 2017 sampai sekarang, ketuanya saya. Ya, sejak 2017 mereka pertama itu merindukan pasar. Di mana pada saat itu produksinya meningkat, sangat-sangat bagus. Mereka kendala di pasar. Pada saat itu pasarnya hanya PT Indokom saja. Dan produk yang dijual adalah gabah basah. Di situ pendapatan tidak sebesar yang kami harapkan. Karena kalau bergeser sampai green bean atau bubuk, berarti ada sekian biaya yang harus dikembalikan kepada petani. Di situ petani selalu memberikan harapan kepada saya agar bisa mendapatkan pembeli yang lebih baik, bukan gabah basah, tapi harus bisa membeli di atas, apakah dia gabah kering ataukah green bean. Itu harapan petani. Dan yang kedua, mereka selalu meminta agar ada pengetahuan kepada petani tentang manajemen kebun yang baik dan kira-kira pemupukan yang disarankan konsumen bisa diterima oleh konsumen itu pemupukan seperti apa. Tapi itu kami tidak bisa memberikan janji atau harapan karena kami tidak memiliki pengetahuan. Karena basic kita juga ini basic petani, pendidikannya di bawah rata-rata. Jadi kemampuan kita untuk menjawab harapan petani belum bisa kami harapkan. Belum bisa kami memberi, cuman kami mengharap dengan mitra yang dibangun oleh Koperasi Sekunder, oleh MPIG, mungkin di situ satu-satunya bisa menjawab harapan petani. 2017 saya memberanikan diri untuk sebagai pembeli. Satu-satunya sebagai pembeli produk dari petani, yaitu membeli gabah kering. Saya memotivasi dengan hitung-hitungan harga pokok produksi. Saya mengandaikan kepada petani bahwa kalau kamu jual gabah basah harganya sekian. Tapi setelah kamu jemur sekian hari, dengan susutnya sebegini, kamu bisa mendapatkan harganya sekian. Sehingga biaya jemur bisa kembalikan ke petani, malah ada keuntungan lagi di luar biaya jemur. Jadi kamu harus bisa geser produknya dari gabah basah ke gabah kering. Sedangkan pembeli, nanti kita sama-sama cari. Apakah saya yang dapat, ataukah ada pihak lain yang dapat, yang penting bisa menguntungkan. 2018-19 juga saya tetap motivasi petani untuk pertahankan kualitas dan tingkatkan volume. Jadi setiap tahun kami selalu ada peningkatan volume untuk penjualan gabah kering. Nah, sekarang karena kita kembali melihat tentang dokumen indikasi geografis bahwa produk yang keluar dari Bajawa harus green bean, jadi mulai tahun ini saya arahkan kepada petani saya harus bisa jual green bean. Sehingga ada juga insentif petani yang didapat dari kopi itu sendiri. Biaya giling mereka bisa dapat, biaya sortir mereka bisa dapat, dan yang hasil sortiran mereka bisa jual untuk keperluan lain ataukah untuk konsumsi rumah tangga. Yang membuat saya percaya diri itu dukungan modal dari perbankan bagi saya sudah sangat mudah. Dan yang kedua, mitra saya sudah boleh dikatakan banyak. Harapan pertama, di mana selama ini kami sebagai pengurus itu bekerjanya ya istilahnya bekerja tanpa imbalan. Itu jujur. Kami mau bahwa petani sendirilah yang bersuara bahwa pengurus harus digaji. Jangan pengurus yang bilang kami harus digaji. Karena saya mau petani itu harus sejahtera dulu, baru petani yang mengatakan menginsentifkan pengurus. Jadi ke-68 ini setiap kali rapat anggota,
saya selalu katakan, kalau kamu masih miskin, kami tidak mau senang di atas kemiskinan kamu. Jadi berpetanilah yang profesional dan berbuatlah sesuai dengan sukanya konsumen supaya produk kita tidak bisa ditolak di pasar manapun. Saya juga mengharapkan supaya setiap petani ada peningkatan produksi dengan perluasan lahan, juga motivasi kepada anggota rumah tangga yang lain, tidak boleh lepaskan pertanian, khususnya kopi. Karena kopi ini idola. Jangan sampai hanya di mata kita, anak kita alih profesi. Akhirnya penyempitan lahan, penurunan produksi terjadi di keturunan kita. Itu yang kita tidak mau. Dan yang kedua, saya juga mengharapkan kepada saya punya anggota agar kita yang sudah mengalami harus jadi media supaya orang lain juga mengalami seperti kita. Jadi biarpun bagaimana, kita yang 68 harus bisa meyakinkan anggota lain, petani lain yang belum bergabung, bahwa menjual beranggotakan koperasi harga lebih baik ketimbang kita jual di tengkulak atau para pembeli luar lainnya. Terima kasih banyak, semoga kenangan ini sama-sama kita mengenang sampai kapanpun kita masih ada di muka bumi ini. Kita saling berbaik, mudah-mudahan kita juga bisa berbaik dengan yang lain. Terima kasih, selamat sore.